because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the
Harapan untuk bebas dari kekurangan merupakan impian dari semua orang. Bukan hanya bebas dari kekurangan sandang dan pangan, namun juga dalam hal papan. Yang dimaksudkan dengan papan di sini bukan sekedar tempat tinggal secara jasmaniah atau rumah, namun juga tempat berteduh secara batiniah. Itulah rasa terayomi, rasa aman dan diterima oleh orang lain. Hidup bebas dari kekurangan itulah yang digambarkan secara indah oleh Norman Rockwell dalam lukisannya yang berjudul Freedom from Want atau bebas dari kekurangan. Di dalam lukisan yang menghiasi kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB di kota New York ini, Norman Rockwell menggambarkan suasana perjamuan Thanksgiving Day dalam sebuah keluarga kelas menengah di Amerika Serikat. Nampak di situ sebuah keluarga besar yang sedang duduk mengitari meja makan. Sebagaimana lazimnya pada Thanksgiving Day, di dalam perjamuan itu dihidangkan makanan tradisional, yaitu daging kalkun. Nampak sang nenek sedang memegang sebuah nampan yang berisi daging kalkun dan hendak menaruhnya di atas meja. Sedangkan suaminya, sang kakek, berdiri di sampingnya dengan wajah tersenyum. Lukisan ini bukan hanya mengekspresikan kecukupan dalam hal pangan, yaitu yang digambarkan melalui daging kalkun berukuran besar yang memenuhi seluruh nampan yang berada di tangan sang nenek, tapi juga mencerminkan suasana kekeluargaan yang hangat dan penuh kasih. Kehangatan yang nampak melalui wajah-wajah ceria dari keluarga yang sedang berbincang satu sama lain di sekitar meja tersebut. Steven Spielberg, sutradara Hollywood yang sangat terkenal itu, berkata bahwa melalui lukisannya ini, Norman Rockwell menggambarkan the American Dream, impian orang Amerika. Saya rasa suasana kebahagiaan seperti itu bukan hanya merupakan dambaan orang Amerika saja, namun juga harapan dari semua orang. Hidup tidak kekurangan secara jasmania maupun jiwaniah. Hidup yang bebas dari kekurangan atau freedom from want seperti yang menjadi judul dari lukisan tersebut. Hanya saja di dalam realitas tidak banyak orang yang dapat mengenyam kebahagiaan yang seperti itu. Apalagi di tengah masa pandemi yang sedang melanda seluruh dunia saat ini. Kebahagiaan menjadi suatu impian yang sangat mahal. Hidup tak berkekurangan bagi sebagian orang merupakan suatu ilusi yang jauh dari kenyataan. Di dalam situasi yang serba tidak menentu ini, pesan yang Tuhan sampaikan melalui malaikatnya kepada para gembala di padang dekat kota Bethlehem di wilayah Yudea 2000 tahun yang silam terasa sangatlah relevan. Pesan tersebut berbunyi, jangan takut. Ini merupakan kalimat jangan takut yang keempat yang disampaikan Allah di sekitar peristiwa Natal, yaitu peristiwa kelahiran Yesus Kristus, Tuhan kita. Pesan yang pertama disampaikannya melalui malaikat Gabriel kepada Zakaria, ayah dari Yohanes Pembaptis, sekitar 15 bulan sebelum kelahiran Yesus. Pesan yang kedua disampaikan kepada Maria, pribadi yang dipilih Allah untuk mengandung dan melahirkan Yesus Kristus, 6 bulan sesudah malaikat Gabriel menjumpai Zakaria. Pesan yang ketiga disampaikan kepada Yusuf, tunangan dari Maria. Pesan ini diutarakan oleh malaikat kepada Yusuf melalui mimpi beberapa lama sesudah Maria mengandung bayi Yesus. Sekarang yang keempat, pesan jangan takut ini diwartakan oleh malaikat kepada beberapa orang gembala di dekat Bethlehem pada malam Yesus dilahirkan. Melalui pesan tersebut, malaikat berkata kepada para gembala, jangan takut,
karena Allah peduli padamu. Ini merupakan pesan yang sangat penting yang juga Allah sampaikan kepada kita semua dengan berkata, jangan takut karena aku peduli terhadap dirimu. Mari kita membaca peristiwa tersebut di dalam Lukas pasal yang kedua ayat 8 sampai 14. Untuk itu kita akan membaca ayat 8 sampai 11 terlebih dahulu. Lukas pasal yang kedua ayat 8. Di daerah itu, maksudnya di daerah Bethlehem tempat Yesus dilahirkan, ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Maksudnya adalah kota Bethlehem. Malaikat menyebutnya sebagai kota Daud karena Raja Daud berasal dari daerah tersebut, daerah Bethlehem. Melalui warta yang disampaikan oleh malaikat kepada para gembala di padang penggembalaan ini, kita dapat melihat kepedulian Allah terhadap manusia. Kepedulian atau perhatian yang penuh dengan kasih sayang, yang merupakan kebutuhan dari semua orang. Kepedulian yang memungkinkan kita untuk mengakhiri tahun ini dengan ucapan syukur kepada Tuhan dan menatap hari esok bukan dengan keputusasaan, namun dengan penuh pengharapan. Mengapa demikian? Karena melalui kepedulian Allah kepada para gembala di ayat-ayat yang telah kita baca tadi, kita melihat 3 wujud dari kepedulian Allah kepada umat manusia. Wujud kepedulian tersebut adalah yang pertama, Allah menghargai orang yang sederhana. Allah tidak pernah meremehkan orang yang sederhana, yaitu mereka yang dipandang remeh oleh masyarakat di sekitarnya. Mereka yang menduduki tingkat terendah dalam strata sosial masyarakat tidak pernah diabaikannya. Malahan pada hari kelahiran Yesus Kristus, Allah memberikan perhatian yang sangat istimewa kepada orang-orang yang sederhana, yaitu para gembala di daerah Bethlehem. Sebagaimana pada umumnya di masa kini, 2000 tahun yang lampau pun para gembala adalah orang-orang yang sederhana. Mereka bukan orang-orang yang berpendidikan tinggi, bukan para peternak yang kaya raya, namun para pekerja yang harus bekerja keras untuk menyambung kehidupan mereka. Kesederhanaan ini nampak dari bagaimana mereka harus bekerja dalam menggembalakan kawanan ternak milik majikan mereka. Dari pagi sampai sore, mereka membawa ternak yang mereka gembalakan ke padang rumput, tempat di mana para hewan tersebut memperoleh rumput untuk dimakan dan air untuk diminum. Malam harinya, mereka harus menjaga kawanan ternak tersebut dengan tidur bersama dengan hewan-hewan itu di padang yang terbuka. Jelas ini merupakan suatu pekerjaan yang berat yang diperuntukkan bagi orang-orang yang sederhana. Namun justru kepada orang-orang yang sederhana itulah berita sukacita tentang kelahiran Yesus Sang Juru Selamat pertama-tama diberitakan. Allah tidak terlebih dulu menyampaikan berita tersebut kepada para saudagar, para bangsawan, para pejabat tinggi, ataupun para pemuka agama di kota Yerusalem. Namun dia mengutus malaikatnya untuk menyampaikannya kepada para gembala yang sederhana tadi. Hal ini menunjukkan bahwasanya Allah menaruh perhatian dan bersikap peduli pada orang-orang yang sederhana. Bukan berarti dengan demikian Allah mengabaikan mereka yang berada di kalangan atas.
Sebab sesungguhnya Allah mengasihi semua orang. Justru karena Ia mengasihi semua orang, maka Ia memberikan perhatian kepada para gembala yang seringkali dilupakan dan diabaikan oleh masyarakat sekitarnya. Kepedulian kepada orang-orang yang sederhana ini mengingatkan kita kepada kisah yang diceritakan oleh Bunda Teresa, biarawati yang melayani orang-orang termiskin dari antara orang miskin di Kalkuta, India. Suatu hari, Bunda Teresa mengunjungi rumah seorang perempuan yang sangat miskin, yang memiliki 6 orang anak dan yang tidak memiliki apapun untuk dimakan. Sedemikian sengsara kehidupan mereka, sehingga selama beberapa hari keluarga ini belum mengisi perut mereka dengan makanan. Mendengar keadaan mereka, Bunda Teresa mengunjungi keluarga tersebut sambil membawa 1 kantong beras yang berisi, 1 kantong besar yang berisi beras maksud saya. Menerima pemberian dari Bunda Teresa ini, sang ibu dari keluarga tersebut membagi beras yang ia terima menjadi 2 bagian. Kemudian tanpa berpamitan kepada Bunda Teresa, ia bergegas pergi keluar rumah sambil membawa setengah kantong dari beras yang ia terima tadi. Sekitar 10 menit kemudian, ia kembali dengan tangan yang kosong. Bunda Teresa yang terpana karena perempuan tadi pergi secara tergesa-gesa, bertanya kepada yang bersangkutan, "Dari mana dirimu?" Perempuan itu menjawab, "Beberapa orang tetanggaku juga sudah beberapa hari tidak makan. Mereka kelaparan dan memerlukan makanan seperti diri kami. Oleh karena itu aku membagikan beras yang engkau berikan kepadaku kepada mereka." Di dalam berbagai kesempatan, Bunda Teresa berkata demikian, keluhuran hati dari perempuan yang miskin ini bukan hanya nampak dari bagaimana ia membagikan sedikit makanan yang ia punyai kepada orang lain, tetapi terlebih lagi dari bagaimana ia memperhatikan para tetangganya yang dalam keadaan kekurangan dan memerlukan bantuan. Kepedulian dari perempuan yang miskin itu merupakan suatu sikap yang sangat mulia. Kepedulian yang sama pula lah yang dapat kita lihat di dalam diri Allah. Memang Allah tidak berkekurangan seperti perempuan yang memperoleh bantuan dari Bunda Teresa tadi. Namun kepedulian di dalam kasih dan pengorbanan yang Allah lakukan tidak kalah dibandingkan dengan sang perempuan tadi. Bahkan jauh lebih besar. Sebab di dalam kepeduliannya kepada orang-orang yang sederhana, Allah telah rela mengorbankan dirinya dengan datang ke dunia menjadi sama dengan manusia, yaitu di dalam diri Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus Kristus yang lahir dalam peristiwa Natal 2000 tahun yang lampau. Yesus Kristus yang merupakan wujud dari kepedulian Allah kepada orang-orang yang sederhana. Sehingga di dalam segala keadaan kita dapat berkata, jangan takut karena Allah peduli pada dirimu. Selanjutnya yang kedua, wujud dari kepedulian Allah pada manusia adalah bahwa Ia tidak mengabaikan orang yang kesepian. Allah tidak membiarkan orang yang berada dalam keadaan sebatang kara, yaitu mereka yang tidak mempunyai orang lain sebagai tempat bagi dirinya untuk mencurahkan beban dalam hatinya. Alkitab menulis bahwa Allah bersikap peduli kepada anak yatim dan para janda. Yang dimaksudkan di sini bukan hanya para yatim dan janda secara jasmania, tetapi juga para yatim dan janda secara batiniah. Itulah orang-orang yang berada di dalam keadaan sebatang kara. Kesepian atau perasaan sebatang kara ini bukan hanya dialami oleh mereka yang berkekurangan secara jasmania, tetapi juga dialami oleh banyak selebritis dan orang-orang ternama. Tidak sedikit para artis di Hollywood yang mengalami kesepian di tengah popularitas mereka.
Salah satunya adalah Elvis Presley, penyanyi legendaris yang sangat terkenal itu. Alkisah, 6 minggu sebelum Elvis meninggal, seorang wartawan melakukan wawancara dengan yang bersangkutan. Wartawan tersebut berkata demikian, "Elvis, engkau pernah berkata bahwa engkau memiliki 3 cita-cita, yaitu menjadi sangat terkenal, menjadi sangat kaya, dan memiliki hidup yang berbahagia. Sudahkah engkau berbahagia?" Jelas Elvis adalah pribadi yang sudah sangat terkenal dan sangat kaya sehingga hal tersebut tidak ditanyakan oleh sang wartawan tadi. Namun yang dia tanyakan adalah, sudahkah engkau berbahagia? Mendengar pertanyaan tersebut, Elvis terdiam sejenak. Kemudian dengan suara lirih dia berkata, "No, I'm not happy. I feel lonely like in hell." Tidak, saya tidak berbahagia. Saya merasa kesepian seperti berada di dalam neraka. 6 minggu kemudian, orang menemukan Elvis meninggal dunia karena overdosis dengan obat bius. Terkenal, namun kesepian. Perasaan kesepian seperti itu pula lah yang dialami oleh para gembala tadi. Di sepanjang musim panas siang malam, mereka harus tinggal di padang bersama kawanan ternak yang mereka gembalakan. Artinya, selama berbulan-bulan mereka harus berpisah dari keluarga mereka. Sebagaimana wajarnya orang yang sudah berkeluarga, tentu mereka ingin tinggal bersama dengan anak dan istri mereka. Namun keadaan mengharuskan para gembala itu untuk hidup jauh dari keluarga dan menanggung kesepian. Kepada orang-orang yang kesepian seperti itulah Allah mengutus malaikatnya untuk menyampaikan berita sukacita tentang kelahiran Yesus Kristus. Dengan demikian Allah menyampaikan pesan bahwasanya Dia bersikap peduli terhadap orang-orang yang sebatang kara, baik mereka yang sebatang kara secara jasmaniah maupun secara batiniah. Oleh karena itu, apabila saat ini Bapak, Ibu, Saudara-saudari merasa bahwa dirimu harus menanggung beban kehidupan seorang diri dan tak seorang pun yang dapat memahami kesukaran yang engkau hadapi, dengar pesan yang secara tidak langsung disampaikan malaikat Tuhan pada malam itu. Jangan takut, Allah peduli pada dirimu. Di dalam iman kepada Allah yang bersikap peduli kepada umatnya, dan di dalam kesadaran bahwasanya kita memerlukan Allah di dalam kehidupan kita. Saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan melalui doa. Kedekatan kita dengan Allah yang mengakibatkan hidup kita bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran air, sehingga tidak akan layu di musim kemarau, tetapi menghasilkan buah pada musimnya. Mengakhiri tahun yang sedang kita lalui dan mengawali tahun yang ada di depan kita, kita perlu semakin mendekatkan diri kepada Allah melalui doa. Oleh karena itu, saya mengajak kita untuk mengikuti ibadah doa pagi setiap hari Sabtu dan ibadah doa kontemplatif setiap hari Rebu. Kita bersyukur bahwa di dalam segala keadaan Allah peduli pada diri kita. Tak akan dibiarkannya kita menjalani kehidupan ini seorang diri, sebatang kara dan kesepian. Dia berjanji bahwa Dia akan menyertai dan menuntun hidup kita di setiap musim kehidupan. Sehingga kita dapat berkata, sungguh di dalam Dia kita mengalami damai sejahtera dan menyongsong masa depan yang penuh dengan pengharapan. Sekarang yang ketiga, wujud dari kepedulian Allah pada manusia adalah bahwa Ia berempati dengan orang yang tak berdaya. Berempati artinya lebih dari sekedar bersimpati. Bersimpati artinya dapat memahami perasaan orang lain dan di saat yang sama tetap mengambil jarak dengan yang bersangkutan.
Sedangkan berempati lebih dari sekedar memahami, tetapi juga ikut menanggung perasaan dari orang lain. Bersimpati artinya kita menunjukkan perhatian kepada orang lain yang menderita, sedangkan kalau berempati artinya di sini di dalam bahasa Inggrisnya, definisi dari bersimpati adalah putting yourself completely in another person's shoes. Mengenakan sepatu orang lain dengan sepenuhnya. Artinya kita melibatkan diri kita dengan sepenuhnya dalam kehidupan orang lain. Itulah yang Allah lakukan melalui kedatangan Yesus Kristus ke dunia 2000 tahun yang lampau. Di dalam dan melalui Yesus Kristus, Allah berempati dengan manusia yang tak berdaya. Ia melibatkan dirinya dengan sepenuhnya dengan manusia. Tindakan Allah di dalam Yesus Kristus ini disampaikan oleh malaikat kepada para gembala, sebagaimana yang ditulis di dalam Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-12 sampai dengan 14. Mari kita baca ayat tersebut. Ayat 12, inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya ayat 14, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kepada para gembala itu, malaikat berkata bahwa mereka akan melihat Yesus sebagai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Pernyataan bahwa Yesus dibaringkan di palungan ini menunjukkan bahwa dia dilahirkan di sebuah kandang, tempat untuk palungan atau wadah bagi makanan hewan ditaruhkan. Lukas pasal yang kedua ayat 7 menjelaskan alasan dari keadaan ini, yaitu karena tidak ada tempat bagi Yusuf dan Maria di rumah penginapan. Kerelaan Allah untuk hadir di dunia sebagai seorang manusia dan lahir di sebuah kandang menunjukkan kepeduliannya kepada manusia yang tak berdaya. Ketakberdayaan seperti ketidakmampuan Yusuf dan Maria untuk memperoleh tempat di rumah penginapan. Ketakberdayaan seperti ketidaksanggupan Yusuf dan Maria untuk mendapatkan tempat yang layak bagi Maria untuk melahirkan bayinya. Ketakberdayaan seperti terbatasnya kehidupan para gembala yang harus bekerja untuk menyambung hidup dengan tinggal dan bermalam di padang penggembalaan. Di dalam semuanya ini, Allah bukan hanya sekedar bersimpati dengan ketidakberdayaan manusia. Ia bukan hanya dapat memahami perasaan orang yang menderita, tetapi dia berempati dengan mereka. Empati yang dia tunjukkan dengan rela lahir di sebuah kandang dan dibaringkan di sebuah palungan. Dengan cara demikian, ia berkata kepada para gembala tersebut, jangan takut, Allah peduli padamu. Kepedulian kepada orang yang tak berdaya ini seperti kepedulian seorang ibu kepada bayinya. Apabila seorang ibu mengabaikan dan menelantarkan bayinya, dapat dipastikan bahwa bayi itu tidak akan mampu bertahan hidup. Sebab bayi pada dasarnya adalah seorang manusia yang tidak berdaya. Ia tidak mampu mencari makan sendiri, tidak mampu berjalan sendiri, bahkan belum mampu untuk berbicara. Kehidupannya sepenuhnya bergantung kepada orang lain, khususnya kepada ibunya. Sehingga apabila kita dapat hidup sampai hari ini, hal tersebut adalah karena ketika kita masih bayi, ada orang lain yang bersikap peduli kepada diri kita. Kepedulian seperti itulah yang ada di dalam hati Allah. Karena dia peduli kepada manusia yang tidak berdaya untuk membebaskan dirinya dari kuasa dosa dan kebinasaan. Sehingga ia telah rela datang ke dunia dan lahir sebagai seorang manusia untuk menyelamatkan kita.
Pengorbanan dan tindakan berempati yang ia lakukan di dalam diri Yesus Kristus ini menyanggupkan kita untuk menyongsong hari depan dengan penuh pengharapan. Dengan berharap dan bergantung kepada kepedulian Allah ini, saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk mengakhiri tahun 2020 dan menyerahkan perjalanan hidup kita di tahun 2021 ke dalam tangan Tuhan melalui ibadah tahun baru 2021, yaitu pada hari Jumat tanggal 1 Januari yang akan datang. Di dalam ibadah tersebut kita akan bersyukur kepada Allah untuk semua kebaikannya yang telah kita alami di sepanjang tahun 2020. Dan menyerahkan harapan-harapan kita untuk tahun 2021 ke dalam tangannya. Untuk itu, perhatikan jam-jam ibadahnya. Kita percaya bahwa Allah adalah pribadi yang peduli kepada orang yang tidak berdaya. Allah yang sanggup menolong kita untuk melewati tahun ini dan memasuki tahun yang akan datang di dalam berkat-Nya yang berlimpah-limpah. Karena Dia adalah pribadi yang peduli kepada umat-Nya, sehingga tidak akan dibiarkannya kita menanggung beban kehidupan seorang diri. Dengan tangan-Nya yang kuat dan yang tidak pernah lelah, Ia memegang diri kita, memegang hidup kita, menopang diri kita, dan menuntun diri kita. Sehingga dengan demikian, kita dapat berkata, ada hari esok di dalam Tuhan. Memang 10 bulan terakhir yang kita lewati di tahun ini bukanlah masa yang mudah. Berbagai kesukaran sehubungan dengan wabah yang melanda di seluruh dunia ini telah melumpuhkan berbagai aspek kehidupan, di antaranya yaitu aspek ekonomi dan sosial. Para pakar memperkirakan dampak dari kesukaran ini akan bersifat jangka panjang. Sebagai akibat tidak sedikit orang yang dalam keadaan putus asa karena merasa dirinya tak berdaya untuk menanggung beban yang sangat berat ini. Namun dengan mengingat dan mempercayai pesan yang Allah sampaikan kepada malaikatnya, kepada para gembala, melalui malaikatnya kepada para gembala di daerah Bethlehem, yaitu bahwa Dia peduli kepada semua orang, termasuk mereka yang sederhana dan kesepian, dan Dia tidak akan mengabaikan orang yang tidak berdaya. Berdasarkan itulah kita akan mengakhiri tahun ini dengan ucapan syukur kepada-Nya. Kita yakin bahwa Dia yang berjanji adalah pribadi yang setia kepada janjinya. Kita percaya bahwa Dia yang berjanji adalah pribadi yang sanggup melaksanakan janjinya. Dengan bersandar kepada kasih, kuasa, hikmat, dan kesetiaan Yesus Kristus, Tuhan kita akan melewati tahun ini sebagai tahun yang benar-benar hidup atau fully alive. Dan kita akan memasuki tahun yang akan datang sebagai tahun awal yang baru atau restart. Dengan percaya kepada firman-Nya, kita dapat berkata kepada diri kita sendiri, jangan takut, Allah peduli padamu.
Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami terima kasih Yesus besar buat anugerah yang ajaib Tuhan. Syukur Saya akan berdoa untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari dimanapun Anda berada. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena 9 bulan sudah kami dapat melewati masa yang tidak mudah ini dalam pemeliharaan dan perlindungan-Mu. Hingga hari ini kami dapat beribadah di minggu terakhir dari tahun ini walau secara online. Apabila kami menoleh ke belakang, kami menyadari betapa limpah kebaikan-Mu dalam perjalanan hidup kami. Campur tangan-Mu dalam segala perkara senantiasa mendatangkan kebaikan. Saat kami berada dalam kesesakan, Engkau bersedia mengulurkan pertolongan-Mu yang ajaib untuk melepaskan kami. Dalam kesetiaan-Mu, Engkau tidak mengabaikan permohonan doa kami. Dan dalam hikmat-Mu, Engkau mengatur segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Bahkan Engkau rela hadir di tengah-tengah umat manusia di dalam diri Yesus Kristus untuk memberikan harapan yang tidak pernah mengecewakan. Sungguh mulia dan agung kasih-Mu, ya Tuhan. Oleh karena itu dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, kami memuji-muji nama-Mu, sebab Engkau saja Allah yang maha besar, dan yang melakukan perbuatan-perbuatan ajaib seorang diri. Tidak ada yang seperti Engkau dari selama-lamanya dan sampai selama-lamanya. Hanya Engkaulah Tuhan Allah Khalik langit dan bumi. Kami bersyukur hanya oleh anugerah-Mu, kami dapat mengenal diri-Mu. Dalam penyertaan Roh Kudus dan terang firman-Mu, Engkau menuntun kami menapaki hari-hari kami dengan damai sejahtera dan sukacita walau di tengah badai sekalipun. Kami berdoa agar setiap orang yang mengikuti ibadah online ini juga mendapat anugerah surgawi untuk mengenal diri-Mu, sehingga mereka pun dapat berjalan dalam terang kehidupan-Mu yang membawa kepada hari depan yang penuh harapan. Sebagaimana Engkau telah menyertai dan menolong kami dalam melewati masa yang tidak mudah di tahun ini, kami percaya Engkau akan melanjutkan penyertaan dan pertolongan-Mu bagi kami di tahun yang akan datang. Ke dalam genggaman tangan-Mu, kami menyerahkan kehidupan kami, anak cucu kami, pekerjaan dan studi kami, masa depan gereja-Mu dan juga masa depan bangsa kami.
datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Allah semesta alam, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.